Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam suasana renungan Mannah GTM. Dan sebelum kita masuk di dalam renungan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, karena pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapanmu mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan, biarlah lewat pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mengerti dan merenungkan. Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 22 sampai dengan 23. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan yang lurus. Saudara-saudara, Samuel adalah sosok yang perlu diteladani, sebab ia dikenal gigih dalam melakukan tugas pelayanan. Sampai masa tuanya pun ia tetap memikul tanggung jawab dengan baik dan benar. Ia berkomitmen dengan dirinya kepada Tuhan Allah. Samuel adalah sosok yang memperhatikan pelayanan generasi. Ia merasa bahwa berdosa kepada Tuhan jika berhenti mendoakan umat Allah. Samuel tidak bisa tidur nyenyak jika belum mengajarkan umat Allah kepada jalan yang baik dan yang lurus. Samuel sangat memperhatikan kerohanian umat-Nya. Ia rindu agar umat-Nya memiliki rasa takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan Allah. Samuel sedang menanamkan tanggung jawab kepada umat-Nya. Ia rindu pada akhirnya umat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Allah pada generasi-generasi berikutnya. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Adalah beban doa dalam hati kita untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk jemaat kita, dan untuk keluarga kita. Nah, saudara-saudara, sudahkah para orang tua setiap hari mendoakan anak-anaknya? Atau suami mendoakan istrinya? Dan sebaliknya. Dan kemudian anak-anak mendoakan orang tuanya. Nah, saudara-saudara, hal berdoa merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Mungkin kita tidak bisa menolong saudara-saudara atau jemaat yang lain atau sesama manusia, tetapi paling tidak
kita bisa mendoakannya. Dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 22, Allah tetap bekerja dengan bangsa Israel sekalipun mereka telah membuat pilihan yang salah dan menyimpan dari kehendaknya yang sempurna bagi mereka. Dalam kemurahan dan kebesaran Tuhan, sering kali Allah tetap menolong kita sekalipun kita telah membuat pilihan yang salah dan menapaki jalan yang bukan menjadi kehendaknya bagi kita. Itu kesimpulan di dalam ayat yang ke-22. Kemudian dalam ayat yang ke-23, Samuel adalah orang yang senantiasa berdoa. Sekali lagi, Samuel adalah sosok yang selalu berdoa. Dan hal ini dilatar belakangi oleh 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai 20, di mana di sana ibunya mendoakan Samuel. Dan apa yang terjadi setelahnya itu merupakan jawaban dari doa ibu Samuel. Yang berikut, Samuel berdoa bagi umat Allah, dan melalui doa ia melihat Israel dibebaskan dari musuh mereka. 1 Samuel pasal 7 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemudian Samuel berdoa ketika Israel menolak Allah. 1 Samuel pasal 8 ayat yang ke-6. Kemudian Samuel senantiasa berdoa. Itu dapat kita lihat dalam 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-23 dan 24. Nah, saudara-saudara, bacaan hari ini membawa kita pada pidato perpisahan Samuel kepada bangsa Israel. Isi pidato ini dimulai dengan pernyataan Samuel mengenai kesetiaannya kepada kebenaran selama dia memimpin bangsa Israel. Kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ dinyatakan integritas Samuel sebagai pemimpin. Pidato Samuel ini adalah peringatan Samuel kepada bangsa Israel untuk takut akan Tuhan. Dalam pidatonya ini, Samuel menyatakan harapannya yang amat besar, yaitu supaya Tuhan juga jangan membuang umatnya demi namanya yang agung. Itu terdapat dalam ayat yang ke-22. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah saudara-saudara kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini dengan melihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mari kita sadari kalau kita pada saat ini adalah orang-orang yang berdosa, yang masih penuh dengan kecemaran. Mari hidup dengan sangat hati-hati untuk tetap menaati Tuhan dengan setia. Yang berikut, saudara-saudara, realitas dunia sekarang ini yang sedang dilanda oleh penyakit atau virus COVID-19 membuat kita harus atau memaksa kita untuk hidup baru, dan hampir tidak ada lagi suasana kehidupan normal atau jalan sebagaimana biasanya. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu media memberitakan bahwa sudah ada 100 orang dokter, itu belum termasuk perawat, yang meninggal dunia. Sekali lagi, beberapa hari yang lalu media telah memberitakan bahwa dokter yang meninggal karena dampak COVID-19 itu sudah berjumlah 100 orang.
yang terkena COVID-19. Kemudian yang saudara-saudara, urusan dengan Tuhan saja kita sudah berubah. Sudah beberapa bulan kita beribadah di rumah, bahkan di gereja kita sudah kalau akhir-akhir ini sudah ada mulai ibadah di gereja, tapi itu sangat dibatasi. Nah, saudara-saudara, kita tidak tahu sampai kapan situasi seperti ini berlangsung. Namun ingatlah bahwa meskipun kita harus mengubah cara hidup kita dengan mengikuti anjuran pemerintah dan terus berkomunikasi dengan Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sepanjang kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah diberkati oleh Tuhan di dalam mengikuti ibadah lewat virtual. Dan biarlah ibadah ini dapat memberikan pengertian kepada kami semua. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, berkatilah firman ini agar ia boleh menjadi suri dan pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Biarlah pemerintah kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan secara khusus kami berdoa buat Gereja Toraja Mamasa yang saat ini sedang bergumul oleh karena sedang dilanda oleh COVID-19, termasuk dunia internasional. Juga kami berdoa buat kehidupan mereka. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan menyertai kami dan memimpin kami. Biarlah dalam acara-acara kami, dalam berbagai macam hal, Tuhan boleh menyertainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.